Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurelia Triska dari Psikologi Unika Sugio Pranoto. Di sini aku akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai salah satu terapi lagi nih, yaitu terapi EFT atau Emotional Freedom Technique yang dikembangkan oleh Gary Craig dengan menggunakan pendekatan akupuntur nih yang menggunakan energi meridian. Nah, cara dari terapi EFT ini tuh dengan menepuk-nepuk beberapa bagian tubuh atau titik-titik tertentu di tubuh sambil berbicara kepada diri sendiri. Nah, dilakukannya tuh bisa 5-7 menit, teman-teman. Nah, ini tuh ada 4 bagian yang akan aku praktikkan dan selama 5-7 menit itu nanti teman-teman bisa dari 1, 2, 3, 4 diulang lagi 1-4 diulang 1-4 lagi, teman-teman. Nah, untuk terapi EFT ini aku menggunakan klien dengan pasien COVID dengan rasa bersalah. Nah, untuk teman-teman dengan pasien COVID dan memiliki rasa bersalah, yuk ikutin terapi yang bakal aku praktikkan ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa melepaskan semua rasa bersalah, at least sebagian kecil sehingga nantinya teman-teman bisa lepas dari rasa bersalah teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih teman-teman, kenapa sih teman-teman itu ngerasa bersalah? Apakah karena teman-teman ngerasa bersalah kepada diri teman-teman sendiri karena teman-teman gak ngikutin protokol kesehatan, akhirnya teman-teman malah kena virus corona, atau karena teman-teman gak nyadar awalnya teman-teman orang tanpa gejala dan akhirnya malah teman-teman menularkan kepada keluarga atau teman-teman terdekatnya sehingga ada rasa bersalah itu, atau ada hal lain yang sekiranya itu membuat teman-teman menjadi rasa bersalah nih. Nah, tapi teman-teman dengan rasa bersalah ini, dengan pasien COVID rasa bersalah ini, apakah tahu bahwa dengan rasa bersalahnya teman-teman ini malah membuat teman-teman makin lama loh untuk sembuhnya? Kok bisa sih makin lama? Nah, padahal kan ya meskipun teman-teman udah berusaha makan sehat, olahraga, tapi kalau teman-teman diliputi dengan rasa bersalah, maka sistem imun teman-teman menjadi auto rendah nih teman-teman. Entah itu ada gejala stres dari sariawan, terus apalagi ya, asam lambung naik, terus rambutnya mulai rontok, terus malah jadi susah tidur, sakit-sakit badannya, atau hal lain lah yang memicu teman-teman malah menjadi stres gitu, menimbulkan gejala stres, dan akhirnya imun teman-teman nih kena, teman-teman makin lama nih untuk sembuhnya, makin lama untuk berproses menjadi lebih sehat kayak gitu. Padahal hal kecil loh, dari karena rasa bersalah malah jadi lama sembuhnya nantinya. Nah, dengan terapi EFT ini semoga teman-teman makin cepet ya untuk sembuh, biar bisa berkumpul lagi dengan keluarganya di rumah kayak gitu. Dan ya kita mulai aja deh praktiknya ya, daripada aku ngomong terus mungkin teman-teman juga bosan. Oke, kita mulai dari yang pertama itu. Kan tadi aku bilang udah ada 4 bagian kan. Nah, yang pertama itu ada di antara kedua mata, di sini, di titik sini. Lalu yang kedua ada di pelipis. Lalu yang ketiga ada di bawah mata. Dan yang terakhir tuh ada di samping telapak tangan. Jadi kan ini tuh ada garisnya nih teman-teman nih, garis gini. Nah, di sininya gitu. Dan kayak tadi aku udah bilang juga, semuanya itu ada sambil kita ngomong sama diri kita sendiri untuk meluapkan segalanya gitu. Jadi yang pertama kita mulai dari di antara kedua mata. Nah, di antara kedua mata ini dengan mengakui semua kesalahan kita, semua kekesalan kita, semua rasa sedih, perasaan kita, semuanya pokoknya di sini. Dan yang kedua di sini itu tuh kita lebih menerima keadaan yang sekarang terjadi, kayak yaudah deh nggak apa-apa udah terjadi.
Dan yang terakhir adalah berserah teman-teman. Kok terakhir? Yang kedua dari terakhir itu di sini itu lebih ke berserah. Kayak ya udah, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Yakin kalau Tuhan bisa mengampuni segala kesalahan. Nah, di titik yang terakhir di sini itu gabungan dari ketiganya nih, dari mengakui perasaannya, dari rasa bersalah dan lain-lain. Terus udah gitu dari menerima kayak ya udah nggak apa-apa, udah terjadi. Dan yang terakhir lebih ke berserah, kayak ya udah berserah semuanya kepada Tuhan. Kayak gitu teman-teman. Kita mulai ya. Sekali lagi, ini bisa dilakuin 5-7 menit. Jadi kayak aku mungkin cuman mempraktikkan 2 kali atau lebih. Kita lihat nanti ya. Kita mulai praktiknya. Oke, yang pertama, saya mengakui saya merasa bersalah. Orang-orang sekitar saya terkena virus itu karena saya merasa salah, saya merasa sedih, saya merasa menyesal, saya merasa bersalah. Lanjut kepada pelipis, tetapi semua itu sudah terjadi. Saya mengakui dan saya menerima bahwa saya bersalah. Saya menerima diri saya seutuhnya dan sepenuhnya. Saya mengakui saya merasa bersalah dan semua itu sudah terjadi, sudah tidak apa-apa. Lalu dilanjut ke yang ketiga, saya serahkan semuanya kepada Tuhan atas semua kesalahan saya. Saya yakin Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan karena saya percaya Tuhan akan menolong saya. Lalu yang terakhir, saya mengakui saya merasa bersalah. Saya membawa virus itu kepada keluarga saya. Saya mengakui saya merasa bersalah, tetapi tidak apa-apa. Saya sudah yakin Tuhan akan menolong saya. Tetapi tidak apa-apa, semua itu sudah terjadi dan saya yakin Tuhan punya rencana yang lebih baik kepada saya. Lanjut, saya mengakui saya merasa bersalah. Saya merasa saya yang menyebarkan virus itu kepada keluarga saya. Saya merasa bersalah, saya mengakui semua kesalahan saya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, semua itu sudah terjadi dan saya menerima diri saya seutuhnya dan sepenuhnya. Tidak apa-apa, semua itu sudah terjadi. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan karena saya tahu Tuhan akan menolong saya dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada saya. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan karena saya tahu Tuhan punya rencana yang lebih indah. Saya mengakui saya sangat menyesal tetapi sudah terjadi dan saya tidak apa-apa karena saya yakin Tuhan akan menolong saya. Saya yakin Tuhan akan membantu hambanya ini. Saya yakin rencana Tuhan akan lebih indah daripada rencana saya. Seperti itu teman-teman praktiknya. Semoga bisa bermanfaat, bisa teman-teman praktikkan juga. Semoga membantu teman-teman untuk keluar dari rasa bersalahnya teman-teman dan akhirnya teman-teman menjadi lebih fit, lebih sehat dan menjadi lebih cepat sembuhnya, jadi lebih negatif virusnya gitu kan. Nah, segitu aja yang bisa saya kasih buat teman-teman. Jangan lupa olahraga, jangan lupa makan makanan sehat, tetap jaga kesehatan dan kebugaran. Jangan lupa bahagia. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih semuanya. Stay safe.